Sudah siap untuk memuji Tuhan, saudara? Siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Pada hari ini seluruh dunia merayakan kelahiran Juru Selamat manusia, Juru Selamat dunia. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita sembah Tuhan kita puji Tuhan kita muliakan Tuhan kita. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, ingin menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sabtu Engkaulah Sang Juru Selamat manusia Tuhan Yesus. Biarlah Kau hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah kami Tuhan. Kau urapi ibadah kami pada pagi hari ini dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau sungguh indah dari taranya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang
Nanti cuma katakan, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi dengan lembut ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Lagi ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Lebih sungguh lagi, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan untuk Ibu Gembala untuk membuka ibadah ini. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan. Sampai hari ini Tuhan sudah memelihara kami dan melindungi kami, sehingga pada hari ini kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan agar kami tidak hanya merayakan hari kelahiran-Mu, tetapi kami mengundang Engkau lahir di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami rindu lawatan-Mu hari ini. Kami rindu Engkau menjamah kami, menguasai hati, pikiran dan perasaan kami ya Tuhan. Dan beracaralah bersama-sama dengan kami. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Lindungi mereka, percepat langkah mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Dan kami yang sudah ada Tuhan, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami sehingga sementara kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus, hati kami, pikiran kami, jiwa kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu dan ingin menikmati hadirat-Mu, ingin menikmati lawatan-Mu, ingin mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau, sehingga kami semua pulang dari tempat ini, pulang dengan sikap hati yang berbeda, pulang dengan kemenangan yang baru, pulang dengan kebebasan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah bersama-sama dengan kami, karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Boleh sapa kanan kirinya. Saudara, kalau kita melihat, kalau saudara sepupu kita tuh yang kalau merayakan hari besar itu mereka bisa pawe-pawe pakai obor itu ya, obor keliling tuh. Tapi kita pada hari ini, kita anak Tuhan, kita nggak seperti itu. Kita bersorak-sorai, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus lahir untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit untuk kita semua. Haleluya.
Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Ya, sebentar kita akan lawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami telah bersorak-sorai untuk kebesaran nama-Mu, merayakan kelahiran ya Tuhan Yesus. Kini kami tiba saatnya untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, Kau kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari surgawi-Mu yang meliputi, hingga yang keluar dari dada kami adalah kuasa daripada-Mu saja Tuhan. Yang melalui firman, kami boleh diberkati dan kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Raja murah, Allah penasihat yang ajaib, Allah yang kekal, Raja damai.
pujian ini mengatakan, sambutlah dia, Raja Damai, Juru Selamat dunia. Sambut dia di dalam hati kita, sambut dia di dalam kehidupan kita, sambut dia di dalam kehidupan keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari ini. Karena hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau Engkau lahir di dalam hati kami, menjadi Raja di dalam kehidupan kami, dan menjadi Juru Selamat kami, memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang sangat sederhana ini, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami persembahkan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Ada kemenangan hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Tema kita tahun ini dan sepanjang tahun ke depan itu adalah bekerjalah selama masih siang. Bekerjalah selama masih siang. Itu berarti bahwa ada waktunya malam, di mana pada malam hari seharusnya kita istirahat, dan ada waktunya di mana kita harus bekerja, karena segala sesuatu ada waktunya. Amin saudara. Pertanyaannya adalah, kalau saya disuruh bekerja, apa yang harus saya kerjakan? Saya dipanggil untuk bekerja, tetapi saya tidak tahu apa yang akan saya kerjakan. Maka apapun yang saya lakukan akan menjadi sia-sia, betul? Karena saya akan menyibukkan diri melakukan sesuatu tetapi tanpa arah. Saya kasih contoh. Saya kadang-kadang memperhatikan anak-anak sekolah kalau lagi membersihkan ruangan. Mereka kerja, saya katakan ayo nyapu, mereka kerja saudara. Tetapi kadang tanpa memperhatikan lingkungannya, yang satu sudah nyapu di depan, yang belakang masih nyapu, jadi nanti yang di depan sudah disapu, sapu dari belakang nyapu lagi, jadi akhirnya tidak maksimal. Jadi kalau kita mengatakan kita harus bekerja selama masih siang, kita harus tahu persis apa yang harus kita kerjakan. Dan kalau kita mengatakan kita harus membangun kerajaan Allah, benar. Kita semua ditempatkan di muka bumi ini dengan satu tujuan, untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Dan saya sedang melihat saudara, pada pagi hari ini, saya tidak melihat saudara sebagai jemaat Tuhan. Tapi apa yang saya lihat? Saya sedang melihat saudara sebagai rekan-rekan sepekerja, mitra kerja, rekan-rekan sekerja yang akan bersama-sama dengan kami yang ada di gereja, yang bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain untuk membangun kerajaan Allah. Amin saudara. Kalau saya melihat saudara hanya sekedar jemaat, saya hanya berpikir bahwa jemaat datang duduk manis, dengar firman Tuhan, hari Minggu pulang, selesai di rumah hidup seperti biasa, kemudian hari Minggu datang lagi, itu jemaat. Tetapi kalau kita adalah bagian dari mitra kerja Allah, kita adalah rekan sekerja di dalam Tuhan untuk membangun kerajaan Allah, maka kita akan selalu bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Ada ungkapan yang mengatakan begini, jangan pernah bertanya apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Karena tanpa kita bertanya pun, Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu semua yang kita butuhkan, jadi tidak usah bertanya apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya.
Tetapi yang perlu kita tanyakan adalah apa yang bisa saya kerjakan untuk membangun kerajaan Allah. Amin saudara. Saya harap pagi ini kita pulang dalam rangka kita merayakan Natal. Kita pulang dengan satu pertanyaan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Amin. Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan untuk membangun kerajaan Allah? Apa yang bisa saya kerjakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di lingkungan di mana saya ada? Apa yang saya bisa lakukan untuk membangun, menciptakan suasana kerajaan Allah di lingkungan di mana saya berada? Dan untuk itu pertanyaan besar, karena kita akan memasuki tahun yang baru. Mari kita bertanya, Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan? Dan untuk itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari para gembala yang ada di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dengan cepat. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini pertanyaan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kerajaan Allah? Dan pagi hari ini saya mau mengajak saudara, kita belajar dari gembala-gembala ini. Tolong slide-nya. Saudara, kalau kita melihat situasi gembala ini, saya membayangkan saudara, di dalam pasal 2 ayat 1 di situ dikatakan, di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, kemuliaan Allah bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, poin yang pertama yang saya ingin katakan menggambarkan keadaan gembala-gembala yang ada pada saat itu. Saudara bisa membayangkan
Kalau kita lihat biasanya menghias pohon Natal, kita suka ada salju-salju. Kita membayangkan salju. Kenapa? Karena diperkirakan bahwa musim waktu itu adalah musim dingin, musim salju. Sehingga selalu digambarkan ada salju, saudara. Nah, saudara bisa membayangkan kalau tengah malam di musim salju ada orang di padang gurun. Bagaimana situasinya, saudara? Dingin, nyaman tidak? Tidak. Tidak usah musim salju, tengah malam saja kita ada di lapangan terbuka dan tidur di lapangan terbuka. Perasaan kita bagaimana? Rasanya tidak nyaman, apalagi di sini dikatakan di padang, ya. Mereka ada di padang menjaga gembala domba-domba mereka. Jadi saya katakan saudara bahwa situasi yang dihadapi oleh gembala-gembala pada saat itu adalah situasi yang tidak nyaman. Mereka harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan mereka. Mereka harus berjuang demi sesuap nasi, saudara. Dan yang paling mereka harapkan adalah supaya pagi cepat datang. Supaya situasi cepat berlalu, supaya matahari cepat muncul. Sehingga mereka tidak ada di dalam kedinginan. Saudara, situasi kita tidak jauh berbeda dengan mereka pada saat itu. Saat ini kita baru saja rasanya agak bernapas lega karena yang tertular COVID sudah mulai turun dibanding dengan bulan Juni, Juli, Agustus kemarin. Sekarang kita sudah mulai agak tenang, betul saudara? Tetapi kembali kita mulai digoncangkan dan dibuat dakdikduk dengan adanya muncul lagi berita-berita sudah ada virus corona varian baru, yaitu Omikron. Yang kata orang kecepatan penularannya 500 kali lebih cepat dari virus sebelumnya. Berita itu membuat kita menjadi sangat takut, saudara, betul? Tapi saya mau katakan tidak usah takut. Kita wajib menjaga protokol, kita wajib menerapkan anjuran pemerintah. Tetapi tidak usah takut tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Sehingga kita tidak usah takut memasuki tahun yang baru. Apapun yang terjadi, kalau kita bersama dengan Tuhan, selalu ada kekuatan. Amin, saudara. Ada sukacita. Berapa waktu lalu saya dengar, jadi ini saya mau informasikan, beberapa waktu lalu saya dengar satu YouTube yang mengatakan seorang ahli virus mengatakan begini. Salah satu sifat virus adalah makin cepat penularan, makin tidak ganas virus itu. Makin cepat penularannya berarti dampaknya juga makin ringan. Jadi walaupun dikatakan virus Omikron itu penularannya lebih 500 kali lebih cepat dari virus sebelumnya, itu berarti bahwa dampaknya juga lebih ringan. Tetapi makin lambat penyebaran virus, makin ganas virus itu. Jadi kita bisa bersikap, bisa tenang sedikit. Waktu saya mendengar begitu, saya katakan kita tidak perlu takut. Kenapa? Di samping sifat virus seperti itu, yang terpenting adalah di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Amin, saudara. Lihat gembala-gembala ini, pada saat mereka ada di padang belantara, pada saat mereka ada di tengah malam yang dingin dan sunyi sepi, mungkin hanya kedengaran suara jangkrik saja. Tiba-tiba ada suara, ada malaikat datang kepada mereka. Ada berita gembira di tengah-tengah badai. Ada berita gembira di tengah-tengah kesulitan. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita memasuki tahun yang baru dengan satu keyakinan. Bahwa akan ada berkat
berkat yang baru, akan ada kemenangan yang baru, akan ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi saya di tahun 2022. Amin saudara. Bersukacitalah. Berita gembira yang dibawa oleh malaikat-malaikat pada saat itu, di dalam ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi yang mencekam kita dengan ada berita-berita yang seperti itu, maka saya mau katakan, yang perlu kita lakukan adalah jangan takut. Selalu ada kabar baik dari Tuhan. Oleh karena itu, pasang telinga kita, dengar dan lakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Amin saudara. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita katakan kita harus bekerja selama masih siang, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah jangan takut, dengarkan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Dengar dari Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Waktu mereka sedang ketakutan, tiba-tiba Tuhan berkata kepada mereka, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Isi beritanya apa saudara? Di sini dikatakan ayat yang ke-11. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu mengatakan jangan takut. Sebab hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus juru selamat di kota Daud. Saudara, kata hari ini, saya bersyukur bahwa ayat ini tidak sedang mengatakan hari ini tanggal 25 Desember tahun sekian telah lahir bagimu juru selamat. Tapi dia hanya mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya hari ini itu selalu baru. 2000 tahun yang lalu Tuhan mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 1 tahun yang lalu hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan hari ini juga hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya apa saudara? Jangan kita memperingati Natal hanya sebagai peristiwa masa lalu. Tapi mari kita melihat Natal itu sebagai peristiwa yang sedang terjadi di mana hari ini biarkan Yesus juru selamat itu lahir di dalam hati kita masing-masing. Amin saudara. Jangan izinkan Yesus lahir lagi di kandang untuk saat ini. Kalau pada saat itu Yesus lahir di kandang karena tidak ada orang yang membuka rumah untuk mereka. Sehingga Yesus terpaksa harus lahir di kandang. Tetapi apakah hari ini kita akan membiarkan Yesus lahir di kandang lagi saudara? Mari kita membuka hati kita. Kita izinkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dia lahir di dalam hati kita. Dia lahir dan masuk ke dalam hati kita. Memimpin hidup kita. Menjadi raja atas seluruh kehidupan kita. Mengontrol seluruh kehidupan kita. Sehingga dia akan memimpin kita untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan. Kalau Yesus ada di dalam hati kita. Kalau Yesus lahir di dalam kehidupan kita, dia akan memimpin kita hari lepas hari.
Dia akan menuntun kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, untuk membimbing kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dia akan berbicara kepada kita melalui roh kita. Dia akan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita, saudara. Dengan demikian kita akan tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Amin, saudara. Berapa waktu yang lalu? Kalau di sini dikatakan, slide sebelumnya. Dengar dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Berapa waktu yang lalu saya lagi duduk-duduk di rumah, malam. Tiba-tiba dalam hati kecil saya turun pergi ke sana. Saya tidak akan sebutkan kemana. Terus saya turun dari rumah, saya pergi ke satu rumah. Dan ternyata waktu saya pergi ke satu rumah itu, saya menemukan murid-murid saya sedang main judi. Dan saya sampai di situ, waktu saya datang, tidak biasanya saya pergi ke rumah orang malam-malam tanpa tujuan. Saya sampai di situ, saya lihat anak-anak kecil nih, lagi asik main judi. Jadi ada kartu, kemudian ada uang di situ. Waktu saya ketuk pintu, mereka dengar suara saya, mereka lari. Terus habis itu saya langsung nasihatin mereka, saya tegur mereka, dan mereka bilang, "Ibu maaf." Tuhan akan memimpin kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Yang paling penting adalah kita mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Gembala-gembala ini mendengar. Dia mendengar bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Engkau akan menemukan mereka dibaringkan di palungan. Dan waktu itu malaikat tidak bilang pergi ke sana. Tetapi murid-murid atau gembala-gembala yang mendengar kata itu tanpa disuruh. Mereka ada mengatakan di ayat selanjutnya, dia katakan. Ayat yang di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dengan kata lain, dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan bisikan kepada kita dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu tanpa harus disuruh. Amin. Banyak orang sekarang sudah lihat sesuatu, lihat kebutuhan, sudah melihat ini, hanya harus tunggu disuruh baru lakukan. Tetapi mari kita lakukan seperti murid-murid ini, seperti gembala-gembala ini. Dia hanya tahu ada lahir di Bethlehem dan sesudah itu mereka katakan, mari kita pergi ke sana. Ada inisiatif di sana, saudara. Amin. Anak-anak muda, belajarlah untuk peka. Orang-orang tua jemaat, mari kita peka mendengarkan suara Tuhan, peka melihat situasi dan melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Mungkin kalau saya malam itu sudah pikir, aduh udahlah saya duduk aja lah, kan ini sudah malam masa mau pergi. Tetapi saya hanya turun dari rumah dan saya mengikuti langkah kaki saya. Dan saya akhirnya melangkah ke satu rumah dan saya temukan di sana dan saya menasihati mereka. Dan akhirnya mereka bilang, ibu kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Satu peristiwa yang lain. Saya lagi pagi-pagi sekali, saya lagi duduk-duduk di rumah juga.
tiba-tiba kayak ada dorongan dalam hati saya turun dan pergi. Kemudian saya turun dari rumah, saya jalan kayak lari pagi saudara. Kemudian saya menemukan seorang bapak yang sedang duduk kayak sedih sekali. Dan saya langsung menghampiri bapak itu, kakek-kakek sudah tua saudara. Saya menghampiri dan saya ngobrol dengan dia dan akhirnya dia nangis, dia curhat. Dan akhirnya singkat cerita, dia karena ada masalah dan akhirnya saya tantang dia, saya ajak dia untuk terima Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita kalau dia ada, kita izinkan ada di dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi jangan bertanya apa yang harus saya lakukan kepada manusia. Tetapi tanyalah kepada Tuhan. Tuhan apa yang bisa saya kerjakan. Karena saya harus bekerja selama masih siang. Peka saudara. Ibadah Natal kemarin Bapak Pendeta Sutrisno mengatakan begini. Bahwa waktu dia muda, dia akan berusaha untuk melakukan apa saja yang dia bisa lakukan. Dan itu mengingatkan saya dengan hidup saya sendiri. Waktu saya masih kecil juga saya selalu diajar. Saya selalu ditanamkan. Kalau ada orang bekerja, melakukan apapun, jangan sampai kau duduk manis sementara ada orang yang sedang bekerja. Amin. Kalau ada orang yang bekerja, apalagi yang bekerja itu lebih tua, lebih senior dari kita atau apapun, sementara kita duduk manis-manis bercanda, saya mau katakan mulai hari ini rubah itu. Karena kita harus bekerja selama masih siang. Amin. Apapun yang kita lakukan, nyapu itu melayani Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada yang nyapu ruangan ini? Saudara bisa nikmati ibadah dengan nyaman? Enggak. Jadi jangan berpikir melakukan pekerjaan untuk Tuhan itu hanya untuk khotbah. Masak untuk pelayan saudara, untuk hari Minggu, masak untuk masak nasi, orang enggak lihat saudara. Tetapi itu adalah satu pelayanan yang mulia. Orang enggak melihat kita masak karena yang ada makanan. Tetapi itu adalah pelayanan. Mungkin pelayananmu tidak dilihat orang, tetapi Tuhan melihat. Amin saudara. Di Natal ini saya ingin mengatakan, mulai hari ini mari kita belajar peka apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kerjakan. Kakak saya selalu mengatakan, kalau kau ada di rumah orang atau dimanapun kau berada, selalu tanya apa yang saya bisa bantu. Kata itu harus menjadi moto hidup kita. Apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa lakukan. Kalau ada orang bekerja, jangan orang lain bekerja kita duduk-duduk manis atau santai-santai. Mari kita membiasakan diri kita untuk bergerak tanpa harus disuruh. Tolong bikin ini bikin ini. Nggak usah saudara. Ya, kita belajar untuk menjadi peka karena itu yang Tuhan mau. Kita harus bekerja selama masih siang. Gembala ini, malaikat tidak suruh bilang, ayo kamu pergi ke Bethlehem. Tidak saudara. Malaikat hanya bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Sesudah malaikat itu pergi, mereka langsung berinisiatif, ayo mari kita pergi ke sana. Dan mereka pergi ke sana dan akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Poin yang berikut. Slide berikutnya. Cari Tuhan dan alami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Biarkan Yesus itu menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Gembala-gembala waktu itu mereka ada di padang. Mereka tidak segan-segan untuk meninggalkan domba-domba mereka di padang. Dan mereka
pergi ke Bethlehem untuk mencari bayi Yesus. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu walaupun itu mungkin ada resiko yang mereka harus tanggung. Mereka gembala-gembala, saya tidak tahu apakah itu domba mereka sendiri ataukah itu domba orang lain, domba tuannya yang sedang dijaga. Tetapi setelah mereka mendengarkan kabar itu, mereka meninggalkan domba mereka dan mereka pergi ke Bethlehem untuk mencari bayi Yesus. Saya tidak sedang mengatakan saudara tinggalkan pekerjaan saudara, abaikan pekerjaan saudara dan melayani Tuhan. Tidak, saudara. Karena panggilan itu, berapa waktu yang lalu Pastor Arif mengatakan panggilan itu ada 3 macam. Yang satu panggilan umum. Panggilan umum berarti Tuhan menawarkan keselamatan, memanggil semua orang untuk diselamatkan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menanggapi panggilan umum itu. Amin, saudara. Panggilan tipe yang kedua adalah panggilan khusus. Panggilan khusus artinya Tuhan memberi kita talenta masing-masing. Tuhan memberi kita bakat masing-masing untuk kita pakai di tempat di mana kita bekerja. Tetapi Tuhan juga memberikan minat masing-masing untuk kita pakai melayani Tuhan. Saya belajar mati-matian untuk masih main musik pun saudara sampai hari ini belum bisa. Belajar gitar sampai ini sudah kaku-kaku, melepuh-melepuh, hafal kuncinya. Hafal kuncinya saudara, cereng-cereng-cerengnya gak jadi. Gak pas. Saya hafal kunci-kunci, kunci G, kunci apa itu saya tahu posisi tangannya. Tapi gak bisa main karena memang bukan bakatnya di situ. Itu panggilan khusus. Ada orang yang dikasih talenta untuk main musik, gunakanlah itu untuk main musik. Ada orang yang dikasih talenta untuk murah senyum, gunakanlah itu untuk menerima tamu. Untuk memberi senyum kepada banyak orang. Ada orang yang dikasih talenta untuk masak, gunakanlah itu untuk melayani Tuhan dan melayani keluarga. Dan panggilan yang terakhir adalah panggilan spesial. Nah, panggilan spesial ini adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menjadi pendeta, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Tetapi apapun panggilan kita, mari kita di tempat di mana kita ada, di bidang di mana kita ada, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Ada orang yang memang dikasih bakat untuk bisa berdoa. Gunakan talenta itu untuk berdoa. Emak-emak yang sudah tidak kuat berjalan, emak-emak yang ini. Mari kita gunakan itu. Satu yang menjadi kerinduan saya adalah. Salah satunya, bukan hanya satu. Dan ini beberapa waktu yang lalu kami bicarakan. Kami rindu agar kita punya satu tim doa yang bisa mengadakan doa keliling. Mungkin sekali sebulan kita keliling berdoa. Tetapi dibutuhkan orang-orang yang mau betul-betul berpuasa, menahan diri supaya kita bisa berdoa keliling. Dibutuhkan orang yang bisa bawa mobil dan kita keliling dan sebagainya. Dan kita bisa berdoa keliling, saudara. Itu kerinduan kami. Karena apa? Salah satu yang perlu dan harus kita lakukan, yang Tuhan mau kita lakukan adalah berdoa bagi lingkungan kita. Adakah orang-orang di antara saudara yang terpanggil untuk itu? Rela meninggalkan mungkin rumah saudara sesaat untuk kita bisa keliling dan mendoakan tempat kita. Kalau ada di antara saudara boleh menghubungi kami. Pekerjaan Tuhan sedang terbuka. Dibutuhkan orang-orang, gereja sedang membutuhkan orang-orang yang mau melayani sekolah minggu. Suka kepada anak-anak.
yang ndak suka sama anak-anak disuruh melayani sekolah minggu, yang ada nanti anaknya orang dipelintir telinganya, saudara. Tapi orang yang sayang sama anak atau orang yang cinta Tuhan, dia akan cinta anak. Pelayanan sekolah minggu terbuka. Awal tahun kita akan mengadakan Rakerlok, saudara. Dibutuhkan orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan. Dan saya berharap bahwa semua di antara saudara mengatakan, Tuhan, saya mau mengambil bagian di dalamnya. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Nah, dasar yang paling penting untuk kita bisa melakukan dan bekerja selama masih siang adalah waktu kita memiliki pertemuan dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu poin yang terakhir, cari Tuhan dan alami pertemuan pribadi dengan Tuhan itu. Karena itulah yang akan membuat saudara tertanam dan berakar di dalam dia. Sehingga saudara tidak lagi pernah mau meninggalkan Tuhan. Sehingga saudara bisa mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Amin, saudara. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, diomelin orang boleh jadi, di kita lagi bersaksi diusir orang bisa jadi. Tetapi kalau kita sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, maka itu yang akan menjadi kekuatan kita sehingga kita tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi, saudara. Amin. Tidak ada kamus mundung di dalam pelayanan Tuhan. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-16, orang-orang Majus itu mengatakan, lalu mereka cepat-cepat bangkit dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Lanjut. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Perhatikan ayat yang ke-18, di situ dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saya melihat di sini, waktu gembala-gembala itu sampai ke tempatnya Yesus, yang ada di situ hanya Maria dan Yusuf. Nah, ayat yang ke-18 di sini dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran-heran. Artinya, sesudah mereka melihat Yesus, sesudah mereka mengalami pengalaman itu, mereka bercerita kepada orang banyak. Mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Gembala-gembala itu sesudah mengalami pertemuan dengan Yesus, mereka tidak menutup mulut mereka, tetapi mereka bercerita kepada orang lain. Artinya mereka bersaksi. Amin, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Rindukan pertemuan pribadi dengan Tuhan. Rindukan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan ceritakan kepada orang lain semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir. Ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala itu selalu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Saudara, tugas kita membangun kerajaan Allah. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan Allah? Kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Menjaga setiap tutur kata kita, menjaga setiap tingkah laku kita, menjaga seluruh aspek kehidupan kita sehingga orang tidak menjadi batu sandungan karena perkataan kita. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kita menjadi berkat bagi mereka. Amin, saudara. Saudara bisa bayangkan, saya banyak kali mendengar begini. Untuk apa kita ke gereja? Yang ke gereja aja hidupnya begitu. Saya berdoa supaya kita semua yang ada di tempat ini menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tidak berarti bahwa kita harus menjadi sempurna dulu. Pendeta manusia biasa. Saya manusia biasa yang punya kelemahan, yang punya kekurangan. Tetapi mari kita hari lepas hari berusaha untuk menjadi lebih baik. Supaya hidup kita hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Kalau hari kemarin kata-kata saya mungkin masih kasar, hari esok ada orang katakan dan mengingatkan saya, Bu, kalau ngomong tuh Mbok ya jangan begini. Maka saya harus berusaha supaya tidak lagi melakukan itu. Nah, di sini diperlukan saling menolong, saling menasehati, saling membangun satu sama lain. Maukah saudara hari ini mengundang Yesus lahir di dalam hatimu? Maka saudara hari ini mengatakan kepada Yesus, Tuhan, hari ini engkau lahir di dalam hatiku. Hari ini engkau masuk dalam hatiku, menguasai hidupku, menjadi raja atas hidupku, memimpin hidupku, menuntun saya supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak saudara untuk menyanyikan satu lagu lama sekali. Bagi yang belum tahu bisa belajar sama-sama. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa kita pada Tuhan hari ini. Pada saat kita memperingati hari kelahiran Yesus, di mana pada waktu yang lalu Yesus lahir di dalam kandang domba,
di dalam kandang domba yang hina, karena tidak ada tempat untuk dia lahir. Tidak ada rumah, tidak ada orang yang membuka rumah untuk mereka. Tetapi biarlah pada hari ini kita mengundang dia untuk lahir di dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, menjadi raja atas kehidupan kita dan memimpin kita supaya kita bisa hidup benar di hadapannya. Bagi saudara yang ingin mengatakan, Tuhan aku rindu, Engkau masuk, Engkau lahir di dalam hatiku pada hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sambil kita menyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari Tuhan, Engkau masuk ke dalam hati kami masing-masing. Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang membuka hati mereka. Kami rindu Engkau lahir di dalam hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau masuk ke dalam hati kami. Kami undang Engkau masuk ke dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Supaya Engkau menjadi raja dalam kehidupan kami. Memimpin kami Bapa, mengobarkan kami untuk terus melakukan pekerjaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada saudara masing-masing untuk berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Katakan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan bagimu? Karena Tuhan sudah selalu bertanya kepada kita, apa yang kita mau Tuhan lakukan bagi kita. Dan saat ini waktunya kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan bagimu di tahun yang baru, di tahun 2022. Haleluya Yesus, kira labara yasi katakara labara yasi. Ora labaya sindara labaya se kinamo.
Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh melewati tahun ini dengan pertolongan-Mu. Kami boleh melewati tahun 2021 dengan pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami boleh berkemenangan semuanya karena Engkau. Kami semua dalam keadaan sehat semuanya karena Engkau. Kami masih boleh hidup karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Nanti saya akan mohon dengan hormat Bapak Yusak akan berdoa buat kita. Mewakili kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Kami siap Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Benar Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan akan memberi kami telinga seorang murid yang selalu siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan. Beri kami hati, tangan, kaki seorang hamba yang selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Beri kami kemampuan dan biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman mereka. Yang sudah mulai undur Tuhan bawa mereka kembali kepadamu. Dan pakai kami Bapa untuk menjangkau mereka dan membawa mereka kembali kepadamu. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini. Sehingga kami boleh hidup tentram, damai. Boleh beribadah dengan leluasa karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pemerintah yang Tuhan sudah pilih buat kami. Yang Tuhan sudah angkat buat memimpin bangsa kami. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. Silakan duduk. Ada satu lagu yang saya harap pemain musik bisa nyanyikan lagu ini, mainkan. Lagunya begini. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Bisa? Ada yang tahu lagu itu? Kalau tidak ada yang tahu, belajar sekarang. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau